Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha X-Ride 125 warna merah hitam. Motor ini dibanderol di harga 19.960.000 untuk OTR Jakarta. Unitnya ada di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian stangnya, Yamaha X-Ride 125 menggunakan stang yang telanjang, jadi tidak dibalut dengan cover. Nah, yang menarik menurut saya, untuk posisi sennya, dia berada di bagian stangnya. Nah, di sini ya, ini jarang-jarang ya, ada motor posisi sennya ada di bagian stang. Jadi tepat berada di bawah handle rem ya, kanan kiri. Masih bohlam biasa warna kuning, belum LED. Untuk bodi depannya merah glossy, ada stripping bertuliskan Yamaha ya, warna hitam. Dudukan plat nomornya menggunakan bahan besi. Untuk headlampnya sudah menggunakan LED. Ini juga menurut saya desainnya unik, jadi tampilannya adventure banget ya. Nah seperti ini, di bagian tengah ini ada sekat atau pemisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Nah untuk bagian pemisahnya di sini menggunakan bahan full plastik kasar ya, hitam doff. Nah untuk bagian kanan dan kiri ini ada tekstur atau motif seperti karbon, jadi tidak polos. Nah seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya dipadukan dengan warna hitam glossy. Di bagian sebelah kiri ada tulisan X-Ride warna kuning, sedangkan di bagian sebelah kanan polos seperti ini. Tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian fairingnya, nah di sini terdapat stripping yang tampilannya seperti tentara ya, jadi doreng-doreng seperti itu. Paduan warnanya cukup ramai ya. Jadi paduan warna hitam, ada abu-abu, ada merah juga. Kemudian terdapat tulisan Extreme warna kuning dan 125 menggunakan warna Tosca. Nah di bagian tengah sini kembali menggunakan bahan plastik kasar. Untuk teksturnya seperti jaring-jaring. Nah desainnya nongol keluar ya. Nah lanjut di bagian tengah hingga ke bagian undercowl, ke dek bawahnya hingga ke belakang. Di sini menggunakan hitam glossy ya, bahannya plastik halus. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fender depannya di sini hitam glossy, tampilannya simple, hanya ada tulisan Yamaha menggunakan stripping ya, warna silver. Untuk suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Velgnya menggunakan velg dari Yamaha Mio, jadi masih menggunakan velg Mio ya, dicat menggunakan warna hitam. Nah untuk sensor kecepatan juga masih menggunakan kabel ya, jadi model gearbox. Kemudian untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 80/80. Untuk ringnya dia menggunakan ring 14. Sudah tubeless ya. Nah lanjut ke bagian pengereman. Di bagian pengereman sudah disc brake tentunya. Untuk penampakan discnya seperti ini, jadi non wave, kalipernya menggunakan satu piston saja. Kemudian di bagian dek depannya, nah di sini full plastik kasar, ada kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanan, jadi ada lubang-lubangnya. Nah penampakannya full dari bagian depan. Nah kurang lebih seperti ini dari Yamaha X-Ride 125 warna merah hitam. Nah lanjut kita ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometer masih full analog ya, jadi belum digital. Untuk bagian kecepatan analog, indikator bahan bakarnya, kemudian odonya. Di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri ini terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian sen. Kemudian untuk frame speedometernya di sini full hitam ya. Desainnya menurut saya juga keren sih ya, jadi ada beberapa sekat di sini. Nah untuk stangnya lebar, cat yang digunakan hitam glossy di sini hingga ke bagian racernya. Kemudian cover bracketnya menggunakan plastik kasar, ada emblem blue core ya di bagian tengah. Nah tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada starter dan hazard. Belum ada triple S ya. Nampakan dari hand gripnya seperti ini dan jalurnya simple. Untuk handle rem kanan kiri menggunakan warna hitam. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Nah berupa tombol seperti ini yang pemakaiannya sangat mudah dan sangat praktis tentunya. Nah lanjut ke bagian dashboard. Nah di bagian dashboard hanya ada gantungan barang, tapi tidak ada rak ya. Kanan kiri ini polos, tidak ada rak. Untuk bahan yang digunakan plastik halus ya. Nah abu-abu glossy. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless tentunya. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang. Kemudian ada shutter key, namun belum ada alarm, belum ada answer back ya. Kemudian di bagian dek depan, dek belakangnya ini full plastik kasar, hitam doff seperti ini.
Nah, untuk step floornya menurut saya ini sangat luas ya. Untuk jarak antara kiri ke kanannya ini cukup luas, apalagi depan ke belakangnya. Ini menurut saya space-nya lumayan luas, lumayan lebar ya. Jadi cocok kalian gunakan untuk harian, bawa-bawa tabung gas, kemudian galon, ini bisa banget. Kemudian di bagian permukaannya disediakan anti slip ya. Nah, seperti parutan ini tajam-tajam sekali ya. Gerigi-geriginya ini sangat tajam, kalau kita pegang pakai tangan ini cukup menusuk kulit ya. Nah, tajam-tajam anti slipnya. Kemudian untuk bagian step belakangnya, nah di sini menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, di bagian area samping sini ada tumpukan layer menggunakan warna merah glossy, jadi mengkilap. Ada tulisan answer back system. Nah, ini ya sudah tersedia answer back tentunya. Kemudian di area tengahnya sini, nah di sini juga ada seperti layer ya, desainnya nongol keluar. Bahan plastik kasar tapi warnanya merah. Nah, untuk teksturnya atau motifnya seperti jaring-jaring. Nah, bodi belakangnya hitam glossy ya. Hitam glossy, kemudian ada balutan stripping. Cukup ramai juga, jadi strippingnya konsepnya sama seperti di bagian fairingnya. Jadi menggunakan motif doreng-doreng seperti itu. Paduan warna hitam, abu-abu, ada Tosca bertuliskan X-Rite X ya. Nah, warna Tosca besar seperti ini. Kemudian di bagian dek bawah hingga ke bagian bodi atas ini full plastik kasar. Untuk behelnya menggunakan model tanduk ya. Jadi terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Jadi tampilannya sporty banget tentunya. Kemudian di bagian stop lampnya tampilannya simple, dibalut dengan mika berwarna merah, tentunya masih bohlam biasa. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk sennya, dia posisinya tidak berada di samping stop lampnya, melainkan menjadi satu dengan fendernya. Jadi seperti fender gantung ya. Nah, seperti ini masih bohlam biasa, tentunya belum LED, warna kuning. Fendernya lebar dan cukup panjang, jadi hampir setengah rodanya. Kemudian ada mata kucing di bagian atas. Nah, untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas ini, jadi ada coakan ya di bagian atas yang akan memberikan cahaya turun ke bawah. Nah, untuk joknya di sini cukup lebar dan cukup panjang. Untuk bahannya pasti empuk Yamaha. Ada jahitan di bagian depan. Nah, bagian samping ini bukan jahitan, tapi dia pemisah antara motif bintik-bintik dan polos. Jadi di bagian samping ini motifnya bintik-bintik, tengahnya dia polos. Nah, untuk tangkinya 4,2 liter ya. Nah, di sini posisi tangkinya untuk bagasinya tidak terlalu luas ya. Sebenarnya dia luas, tapi tidak terlalu dalam karena memang ada aki di sini. Nah, jadi dia tidak terlalu dalam, paling bisa masuk jas hujan saja ya. Untuk helm tentu nggak masuk ya, karena dia tidak terlalu dalam, lebar tapi kurang dalam. Nah, lanjut ke sektor mesin. Untuk mesinnya menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC, pendinginnya sirip-sirip atau udara. Kapasitas mesin 0,8 liter ya, sudah dibekali dengan teknologi Blue Core. Cover CVT, cover filter udara full hitam seperti ini. Untuk cover CVT-nya, desain belakangnya bulat ya, ada tulisan Yamaha diukir. Nah, di X-Rite masih ada fitur kickstarter atau selah-selahan. Ini hampir sudah tidak ada di Matic-Matic zaman sekarang ya. Di X-Rite masih ada. Nah, yang luar biasa dan menarik dari Yamaha X-Rite, walaupun ini Matic kecil menggunakan suspensi single shock, namun sudah menggunakan shock tabung. Nah, ini keunggulan dari X-Rite jika dibandingkan dengan kompetitornya. Selain mesinnya lebih besar, suspensinya juga lebih unggul. Jadi shock tabung dengan tabung shock berwarna emas. Yang menarik lagi, pernya ini menggunakan warna putih seperti ini. Nah, kemudian untuk pengereman belakang masih tromol ya. Ban belakangnya 100/70, ringnya 14. Nah, di bagian tengah ini tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur ya. Nah, yang akan melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan lumpur atau air. Nah, lanjut ke sisi sebelah kanan. Untuk penampakan dari kipasnya seperti ini, cover kipasnya. Dan untuk cover kipasnya menggunakan bahan plastik kasar, desainnya bulat. Ada kisi-kisi di bagian tengah. Ini desainnya mirip sarang lebah ya. Nah, dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Untuk knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Tidak ada end cap di bagian ujungnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada cover muffler bahan plastik kasar, hitam doff juga. Di bagian depan dia teksturnya seperti karbon ya, belakangnya dia polos. Untuk knalpotnya tidak terlalu naik ke atas, jadi lebih ke selonjoran seperti ini ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian kanan belakangnya. Nah, jadi bodinya cukup gambot ya jika kita lihat dari bagian depan sini.
ke belakang, dia gambot, kemudian ke belakangnya dia mengecil, kemudian runcing ya atau lancip di bagian ujung bodi belakangnya. Jadi ini Matic 125 cc, Matic kecil tapi tampilannya semi adventure karena menggunakan stang yang telanjang, behelnya tanduk, kemudian kaki-kakinya ini juga keren ya, sesuai dengan konsep tampilannya. Nah, untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di bagian full ya dari sampingnya untuk Yamaha X-Ride 125 warna merah hitam. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.